Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada buku yang saya ambil, carilah di internet, ada yang bisa di-download gratis. Nisa Yanai, The Ideology of Hatred. Katanya Nisa Yanai, hari ini itu hasil cermatannya dia, semua konflik, hampir semua konflik itu sumbernya cuma satu, kebencian. Kalau dulu lebih variatif. Dulu itu ada konflik karena membebaskan diri dari penjajahan, konflik ingin merdeka, konflik apalagi ingin meraih kekuasaan. Tapi hari ini sebabnya seragam, meskipun variabelnya macam-macam. Sebabnya apa? Kebencian. Kamu carilah cerita konflik apapun di media hari ini, sumbernya satu, kebencian. Visinya cuma satu, menganggap yang lain jelek, salah, dan harus dihancurkan. Itu kebencian. Dan itu sebab hampir semua konflik hari ini. Simbolnya adalah, kalau menurut buku itu, simbolnya adalah peristiwa 9/11. Itu simbol paling jelas hasil dari yang namanya kebencian. Tidak ada hubungannya dengan penaklukan negara, tidak ada hubungannya dengan pembebasan dari penjajahan, tidak ada. Oke, di buku itu ya. Terus di buku itu juga dibagi dua jenis kebencian. Yang pertama, kebencian dari orang yang ditindas pada yang menindas. Yang kedua, kebencian dari orang yang menindas pada yang ditindas. Kalau orang ditindas terus benci pada yang menindas, itu biasa, masuk akal. Tapi ada juga orang yang menindas justru yang penuh kebencian pada yang ditindas. Kalau di buku itu disebut, untuk jenis kebencian yang kedua dibutuhkan ideologi yang kuat, yang isinya menegaskan bahwa yang menindas yang benar dan yang ditindaslah yang salah, jelek, dan harus dimusnahkan. Jadi yang pertama urusannya masuk akal, karena dia ditindas maka dia benci yang menindas, itu kan masuk akal. Kalau yang kedua sudah menindas benci lagi, itu butuh ideologi. Kalau ini biasanya kelompok dominan membenci yang minoritas. Dasarnya ideologinya, kita adalah kelompok yang lurus, mereka yang sesat, harus dimusnahkan. Ini kebencian ini terus hidup terus. Kalau di banyak ayat dalam Al-Quran, kebanyakan kita disuruh memihak mustad'afin, orang yang ditindas. Tapi dua-duanya ini sebenarnya harus ditolong. Makanya kalau ada hadis Nabi yang bilang unsur akhoka zoliman au madzeluman, dia yang sedang zolim atau sedang dizolimi harus kita tolong. Dua-duanya sedang tenggelam dalam kebencian. Di buku itu ditawarkan solusi untuk menghindari kebencian. Kuncinya satu, persahabatan. Akrabilah yang kamu benci. Yang selama ini kita maki-maki di medsos, di Facebook, di WA, berani nggak kita rangkul dia untuk jadi sahabat? Kalau sahabat itu kan enak, saling memaklumi, saling memaafkan, saling tidak menyebut jasa, tidak butuh ucapan terima kasih, dan seterusnya.